Kalau dalam judul kami menyampaikan nasib Anies digantung, itu memang karena kami menantikan siapa partai-partai yang akhirnya sepakat untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. PKS, kemudian juga PKB, kemudian juga Nasdem. Nah, ada satu lagi yang kabarnya juga berpeluang untuk bisa mendorong Anies Baswedan, yaitu PDI Perjuangan. Tapi pada hari ini, ketika PDIP mengumumkan nama-nama calon yang akan berkompetisi di Pilkada di berbagai daerah, ternyata tidak ada nama Anies Baswedan di sana. Sosok Anies tidak hadir. Lalu akan diberikan kepada siapakah tiket untuk Pilkada Jakarta dari PDI Perjuangan? Untuk itu kita akan dengarkan pandangan masing-masing dari narasumber, terutama dari Pak Anies Baswedan. Ini sudah hadir di samping saya juru bicaranya Bang Sahrin Hamid akan bercerita kepada kita bagaimana pergerakan partai-partai yang akan mengusung Anies Baswedan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sahrin. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk bisa melihat dari segi politiknya tentunya percaturan politik di Pilkada Jakarta sudah hadir Mas Khairul Umam juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Putri, Mas Umam. Mas Sahrin. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita dari PDI Perjuangan yaitu Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam Mas Seno. Selamat malam Mbak. Baik, Mas Seno. Makasih. Langsung saja, tadi kita sudah menantikan, wah jangan-jangan ada Pak Anies Baswedan nih nanti yang diumumkan pada pertemuan tadi pagi begitu. Tapi ternyata setelah kita nantikan nggak ada loh Pak Anies. Jadi gimana Mas Seno? Apakah tiket PDIP tidak diberikan kepada Pak Anies? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi gini, kalau bicara Jakarta, ini kan daerah yang spesial, istimewa. Spesial, ini pakai telur, telurnya 2, karetnya 3. Jadi kenapa? Karena ini menjadi daya tarik gravitasi politik nasional di seluruh Indonesia dan Jakarta memainkan peranan yang sangat strategis di situ. Oleh karena itu tentu kita membutuhkan waktu. Tetapi kalau membaca dari waktu ke waktu, dari pemilu kemarin di 2024, sekaligus melihat bahwa kami mencermati keseluruhan rangkaian politik yang terjadi pada akhir-akhir ini concern kita satu sebenarnya, yaitu untuk mengantisipasi adanya intervensi kekuasaan berlebihan di dalam pemilu yang akan mencederai hak rakyat. Kita percaya bahwa semua anak bangsa harusnya diizinkan untuk ikut berkontestasi apabila memiliki prestasi dan asas meritokrasi tertentu untuk bisa maju dan menggunakan hak konstitusinya untuk berkontestasi di pilkada. Tetapi di berbagai daerah kan kita melihat bahwa ada indikasi adanya intervensi kekuasaan agar yang bisa maju sudah disetting terlebih dahulu, diprakondisikan terlebih dahulu. Sehingga itu menyisakan partai politik membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menghadang salah satu nama atau instansi tertentu. Itu yang kami ingin buktikan bahwa seharusnya pemilu bukan demikian. Pemilu adalah ajang untuk membicarakan tentang persoalan publik, bukan semata-mata tentang intervensi kekuasaan dan konsensus elit. Itu Mbak Putri. Baik, jika ingin membuktikan hal seperti itu, artinya apakah PDIP sudah ada pembicaraan dengan partai-partai lain kemudian untuk berkoalisi untuk mendorong satu nama sehingga kemudian calon yang saat ini begitu kuat digadang-gadang Ridwan Kamil tidak akan melawan kota kosong, Mas Seno? Ya, sudah dilakukan terus secara intensif. Kenapa demikian? Karena kami sadar di Jakarta memang kondisinya unik. Tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendirian. Harus melakukan kerjasama politik. Kami senang waktu dulu misalnya kawan-kawan PKS, PKB, dan Nasdem itu mendukung Mas Anies. Harapan kami tentu itu dapat memunculkan banyak opsi. Tetapi hari ini kan bebannya bukan hanya di kami. Kami hari ini juga akan membangun kerjasama politik dengan partai lain kalau itu harus mengusung nama sendiri, dan itu bukan hanya kami yang harus melakukan kerja tersebut. Oleh karena itu tentu kebesaran hati untuk mengusung satu nama ini menjadi penting di luar nama yang sudah beredar sekarang. Dan kami sebagai partai yang berasas kaderisasi, kami juga punya stok nama-nama kader yang berprestasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Rekam jejaknya jelas, track recordnya jelas, kemudian angka elektoralnya juga selalu nempel di survei, sehingga ini menjadi bahan diskusi yang menarik dari karena kader-kader kami juga banyak. Jangan salah, bukan hanya Pak Ahok, tetapi ada banyak nama juga yang selama ini juga masih terus ditajamkan. Sebut saja Pak Andika Perkasa misalnya, Pak Aswar Anas, termasuk Bu Risma, Mas Hendrar Priyadi, ini nama-nama yang dikenal publik dan elektabilitasnya juga berbunyi.
Baik, kalau Mas Eno sudah ngomong seperti itu, punya banyak sekali kader-kader internal yang begitu kuat, yang potensial untuk bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Artinya, apakah kemudian Pak Anies Baswedan masih bisa berharap terhadap dukungan PDIP? Atau sebenarnya sudah tertutup karena tiket PDIP hanya untuk kader internal, Mas Eno? Ya, tidak ada yang tertutup. Di banyak pemilu kita membuktikan bahwa rekrutmen itu bisa dilakukan pada non-kader juga. Dengan syarat tentu harus memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang baik, bisa memimpin, memenuhi asas baik how to win pilkada maupun how to govern pemerintahan itu dengan baik, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas yang selama ini kami ajarkan di dalam kaderisasi kami. Jadi tentu semua masih terbuka, baik bagi dalam maupun luar. Tetapi sebagai partai politik yang punya kader banyak, dan itu melalui tahapan yang berjenjang, tidak instan, kami juga punya tanggung jawab konstitusional untuk menggodok nama-nama ini dengan baik dan memprioritaskan pula nama-nama kader. Karena PDI Perjuangan tidak digerakkan oleh orang per orang saja, tetapi oleh sebuah gagasan. Dan gagasan itulah yang bisa disublimasikan ke nama-nama tersebut. Termasuk Pak Anies Baswedan kami cermati betul perkembangan. Baik, kalau mencermati Pak Anies Baswedan, bahkan di PDIP juga sudah mengutarakan bagaimana ketertarikannya dengan Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang jadi syarat, apa yang jadi pertimbangan? Apakah jangan-jangan yang jadi syarat adalah partai-partai yang akan berkoalisi ini, Mas Eno? Ya, partai yang dapat menjadi mitra kami tentu menjadi satu prasyarat yang mutlak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ada kerjasama politik yang terjalin antara kami dengan partai politik lain untuk memenuhi threshold kursi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Tetapi pertimbangan kualitatif yang lain tentu harus kami lakukan. Artinya mekanisme internal ini berjalan. Karena Jakarta kan bukan satu-satunya provinsi yang belum kami umumkan. Ada banyak provinsi lain yang ini juga kami anggap strategis. Dan kami akan umumkan secara bertahap karena butuh proses untuk melakukan pendalaman dan fit and proper. Termasuk di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah ini kami anggap harus ada pendalaman yang matang karena secara populasi banyak dan secara strategis juga ini sangat penting provinsi-provinsi ini. Jadi bukan masalah orang per orang, tetapi memang ada tahapan yang harus kami lalui. Tapi kan jelas, misalnya di Sumatera Utara, tadi sudah diumumkan bahwa kita akan mendukung Pak Edi Rahmayadi. Artinya ini ada satu hal yang kami tangkap dari publik bahwa menginginkan di Sumatera Utara ada calon pemimpin lain selain opsi pemimpin tunggal. Nah, di Jakarta pun kami jajaki spiritnya kurang lebih sama. Oke, baik. Kalau sudah mendengarkan apa pernyataan dari Mas Eno mewakili PDIP, dari pihak Pak Anies sendiri seperti apa sebenarnya melihat pendekatan-pendekatan dari PDIP? Apakah sudah cukup jauh langkahnya atau sebenarnya baru lirik-lirikan aja sebenarnya, Bang Syahrin? Jadi memang kalau kita lihat substansi keberadaan partai politik sebagai agregator dan juga artikulator dari aspirasi rakyat, PDIP kan menangkap itu. Yang kedua, kami melihat bahwa PDI Perjuangan juga menginginkan bahwa ada banyak calon yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Preferensi publik itu penting bagi partai politik. Kenapa? Karena pada dasarnya partai politik adalah instrumen yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, melihat posisi itu kami meyakini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan dan juga apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, ini sama, ada irisannya sama. Nah, memang selanjutnya dalam konteks pilkada, ini tentunya harus ada komunikasi antara pendukung Anies Baswedan dan juga dengan PDI Perjuangan. Karena kita tahu bahwa memang PDI Perjuangan belum menyatakan dukungan secara resmi terhadap Anies Baswedan. Tapi bahwa tiga partai lainnya telah melakukan dukungan terhadap Anies Baswedan secara resmi. Nah, untuk itu maka tentunya karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan secara sendiri, maka tentunya dibutuhkan partai yang lain. Nah, inilah yang saat ini tentunya terbangun komunikasi politik masih cukup hari untuk sampai kepada kesepakatan-kesepakatan untuk menyodorkan satu pasangan calon. Baik, Mas Umam, karena kabarnya ini PKS, PKB begitu digoyang oleh Kim dan mungkin masuk dalam koalisi Kim plus-plus begitu. Sehingga kemudian ada kabar lainnya Anies Baswedan harus bisa berharap, hanya bisa berharap kepada PDI Perjuangan. Tapi Mas Umam bagaimana melihatnya? Ya, tentu ini menjadi cukup light. Karena kalau misalnya kemudian per hari ini memang ada dinamika di dalam internal koalisi perubahan. Tiga partai mulai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Kalau kemudian ada satu partai dari koalisi perubahan yang bisa Mas Anies pegang sebagai bagian dari kekuatan yang bisa menyiapkan koalisi bersama PDIP, itu akan menjadi
sebuah modal politik yang cukup memadai. Terutama ya, misalnya PKB, kalau misalnya kemudian bisa dipegang oleh Mas Anies. Kalau misalnya kemudian PKB bersama dengan PDIP praktis bisa melampaui 20% threshold. Dan kalau misalnya kemudian itu bisa tercipta, maka kemudian Mas Anies sendiri berpotensi kemudian bisa menggait basis pemilih loyal dari PKS. Karena basis pemilih loyal PKS dan Mas Anies di Jakarta itu mengalami overlap, relatif sama. Ya basisnya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah kalau misal kemudian Mas Anies maju tanpa PKS misalnya, tetapi di backup oleh dua partai seperti PKB dan juga PDIP, maka potensi split tiket voting dari PKS berpotensi terbuka terjadi di PKS itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian itu terjadi, potensi kemenangannya akan jauh lebih terbuka. Tetapi yang menjadi concern adalah apakah ada partai di dalam koalisi perubahan yang siap dengan segala konsekuensi berhadapan-hadapan dengan Kim yang kemudian berani ngambil ijtihad politik untuk bersama dengan PDIP. Karena ini bukan sekedar koalisi, ini akan ada konsekuensi dari pilihan-pilihan politik. Misalnya PKB, kalau misalnya kemudian PKB memiliki keberanian untuk bersama PDIP mengusung Mas Anies Baswedan, bisa-bisa pimpinan PKB dierlanggakan. Karena bagaimanapun juga Mas Anies memiliki basis pemilih loyal yang cukup kuat di Jakarta. Terbukti kemarin ya di Pilpres, gap dengan Pak Prabowo itu praktis hanya 50.000 untuk level DPT Jakarta yang sampai 6 juta. Nah, kalau misal kemudian potensi kemenangan itu termaintain dengan baik, terkonsolidasikan dengan baik, maka Jakarta dengan kepemimpinan Mas Anies misalnya di periode kedua misalnya, itu berpotensi menciptakan potential threat atau ancaman yang potensial di dalam kontestasi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Dan Jakarta bisa menjadi etalase kekuatan oposisi di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, hal inilah yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh Kim, sehingga kemudian operasi politik secara sistematis, terstruktur dan masif untuk menggergaji kekuatan-kekuatan politik, pilar-pilar politik yang selama ini menjadi penopang Anies Baswedan misalnya di koalisi perubahan kemarin, kemudian ternetralisir satu persatu. Nasdem mulai menunjukkan kegelisahan untuk tidak bisa mendukung Anies, kemudian PKB tampaknya juga wait and see, dan PKS yang pertama kemarin sudah declare secara terbuka, tampaknya lebih memiliki kepentingan agenda ekonomi politik yang jauh lebih relevan untuk survivability mereka, yaitu bergabung dengan pemerintahan. Karena puasa 10 tahun itu tidak enak juga. Jadi oleh karena itu mereka tampaknya lebih memudahkan mereka untuk berbuka puasa sekarang, apalagi mendapatkan jaminan misalnya untuk porsi cawagup yang bersama dengan Pak RK sebagai representasi dari Kim ke depan. Baik, kalau semua partai-partai di luar koalisi Kim ini sudah digoyang untuk bisa merapat ke sana, PDIP rupanya agak kesulitan juga untuk bisa mencari partai yang akan mau dengan sukarela untuk digandeng, karena beresiko juga. Begitu Mas Seno. Terakhir ini Mas Seno, silakan dijawab. Baik, gini. Jadi poinnya gini Mbak, kita membaca betul adanya nuansa intervensi kekuasaan, dan itu tidak sehat dalam demokrasi. Artinya sebenarnya pemilu ini biarkan rakyatlah yang memilih, biarkan rakyat yang mengambil ekspresinya. Dan kalau di Jakarta ekspresinya jelas, ini harusnya ada kompetisi. Kenapa? Karena di setiap survei yang diadakan, hasilnya selalu relatif kompetitif. Jadi gini, kita juga tidak menutup mata bahwa kotak kosong itu tidak selalu berlawanan dengan kehendak rakyat. Di banyak tempat misalnya memang terjadi kotak kosong misalnya. Tetapi itu diiringi dengan hasil survei yang sangat tinggi dari satu pasangan calon, sehingga membuat nama-nama yang lain enggan. Nah, di Jakarta ini unik. Kenapa? Karena dari basis survei metode yang kita pelajari, itu nama-namanya selalu sangat kompetitif. Tidak ada yang betul-betul dominan sekali. Pak Anies, Pak Ahok, Pak RK ini muncul bergantian. Sehingga kita membaca bahwa harusnya tidak ada satu alasan politik elektoral yang mendasari kenapa kok semua harus bergabung di dalam satu kekuatan. Oleh karena itu kami rasa kalau ini bukan intervensi kekuasaan, kita bingung motifnya apa. Gitu. Apakah hanya motif karena elektoral? Faktanya ini sangat kompetitif. Tidak ada motif lain di luar intervensi kekuasaan. Kita berharap cawe-cawe itu tidak terjadi, dan kalau memang itu ada upaya ke sana, secara demokratis hari ini kami terus melakukan pendekatan komunikasi ke berbagai mitra strategis kami, dan kami hari ini masih sangat optimis bahwa nanti di tanggal 29 kami akan memunculkan nama calon yang bisa mengubah
peta politik dan kondisi existing politik di Pilkada Jakarta hari ini. Itu Mbak Putri, sebagaimana kultur di Pilkada DKI Jakarta sebelum-sebelumnya juga selalu memainkan berbagai strategi yang itu cenderung memiliki corak last minute management. Jadi kami melihat itu betul dan kami yakin bahwa kami akan mampu untuk memberikan opsi yang terbaik bagi masyarakat Jakarta nantinya. Mas Heno, terima kasih di tengah-tengah kegiatannya masih menyempatkan untuk memberikan pandangannya termasuk juga membagi bocoran apa yang menjadi langkah PDIP selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Heno, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, bicara mengenai soal intervensi, sentuhan-sentuhan yang mungkin ini bisa menjaga langkah Pak Anies Baswedan, nanti bisa Bang Syahrin bisa berikan pandangan setelah jeda, Mas Umam juga, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau Mas Heno tadi sebelum jeda sudah menyuarakan bahwa sepertinya ada intervensi-intervensi. Tapi kalau kita bicara dari apa yang disampaikan oleh Bang Syahrin masih yakin, Pak Anies yakin bahwa 3 partai tersebut masih akan mendukungnya, menyokongnya untuk maju dalam pilkada mendatang. Padahal kalau tadi Mas Umam katakan gara-gara intervensi-intervensi ini mungkin partai-partai yang mendukung Pak Anies bisa dierlanggakan nasibnya. Bagaimana kemudian Bang Syahrin? Ya. Satu hal bahwa kita tahu setiap partai memiliki mekanisme untuk membuat keputusan. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh partai itu adalah sesuatu yang mewah, sangat berarti, bahkan sakral ya, keputusan partai. Sehingga kewibawaan partai juga kepada bagaimana dia mengamankan keputusan itu. Nah, kami melihat bahwa pencalonan Mas Anies ini memang diumumkan secara resmi oleh partai-partai. Bahkan itu telah menyerap aspirasi dari bawah. Misalnya contoh PKS. Bahwa aspirasi dari DPW DKI dan juga melalui proses uji publik misalnya dan merekord aspirasi dari warga masyarakat sehingga menyimpulkan bahwa ya PKS mendukung Anies Baswedan. Dan begitu pula tentunya Nasdem dan PKB walaupun yang telah mendeklarasikan adalah di tahapan DPW PKB DKI Jakarta. Nah, untuk itu kami melihat bahwa integritas dan komitmen partai terhadap mempertahankan sebuah keputusan, mengamankan kebijakan partainya, menurut kami itu tinggi. Nah, makanya ini tentunya kami melihat bahwa mempertahankan keputusan ini sampai dengan pendaftaran nanti, nah itu akan tetap dijaga. Walaupun kita tahu bahwa saat ini banyak informasi yang kita serap mungkin, banyak dinamika yang kita dengar, banyak juga spekulasi yang muncul berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, kami melihat bahwa demokrasi yang mana ada pertandingan gagasan, yang mana ada pertandingan sosok dan menyuguhkan figur-figur terbaik oleh warga. Nah, tokoh-tokoh partai politik ini kami meyakini bahwa mereka punya komitmen untuk itu. Nah, sehingga Anies yang menurut preferensi publik melalui berbagai macam survei itu adalah memang diinginkan oleh publik. Nah, ini menjadi salah satu dari figur yang akan didorong untuk ikut menjadi bagian. Apalagi misalnya tadi kita lihat dari PDI Perjuangan membuka juga peluang itu. Dan kami melihat bahwa komitmen sebagaimana yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan ini sama dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Walaupun di bawah tekanan dan ancaman seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Oke, bagaimana Mas Umam melihat optimisme ini? Karena memang partai-partai yang mendukung Pak Anies ini itu adalah menyerap aspirasi dari suara dari bawah, grassroots. Tapi kalau suara aspirasi grassroots membahayakan posisi para petinggi partai juga, nah ini juga harus menjadi bahaya juga untuk mereka, tentunya akan dipikirkan lagi. Tapi Pak Anies masih optimis sepertinya, Mas Umam. Ya, itu bagus. Memang optimisme itu harus di-maintain meskipun juga ini menjadi warning juga ya. Bahwa optimisme itu juga harus dikelola supaya kemudian tidak menjadi prank dalam konteks dinamika kekuasaan di level Jakarta ini. Karena memang bagaimanapun juga kita percaya tentu ada komunikasi baik di atas panggung, di bawah panggung dengan partai-partai tiga, salah satu dari partai perubahan tadi itu, terutama misalnya Nasdem yang memiliki kedekatan lebih khusus misalnya dengan Mas Anies gitu. Akan tetapi tentu harus dihitung secara real, apakah memang hal itu masih cukup memungkinkan atau tidak. Sementara dengan PKS, rasa-rasanya beradu voice note itu adalah sebuah sinyal titik pisah antara Pak Anies dengan PKS. Meskipun juga barangkali masih ada dinamika di fase-fase akhir yang akan berubah lagi. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul. Dan satu hal ya yang perlu diantisipasi, barangkali juga menjadi pelajaran kalau misal bagi teman-teman di lingkar dekat Mas Anies.
posisi Mas Anies dengan tidak berpartai, diakui atau tidak, per hari ini justru menjadi barrier. Memang di Pilkada DKI Jakarta di 2017, kemudian Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies bisa tampil dalam panggung kekuasaan dengan posisi non-partai. Tetapi sekali lagi di Pilkada 2024 menegaskan bahwa posisi yang kemarin dijalani di Pilkada yang lalu, di Pilpres, itu sesuatu yang sifatnya lucky, jadi keberuntungan. Dan ini menjadi evaluasi, karena kalau misal Mas Anies saat ini misalnya sudah menjadi bagian dari partai politik, upaya untuk menghadirkan koalisi akan jauh lebih mudah daripada posisi Mas Anies tidak berpartai. Nah, misalnya, kalau misal kemudian Mas Anies didukung PDIP, bersama siapa? Let's say dengan PKB. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjadi cawagup? Apakah PDIP ataukah PKB? Kalau misal kemudian mengikuti logika elektabilitas, tentu PDIP. Pertanyaannya, apakah PKB siap sodakoh? Kekuatan politiknya for free, for nothing kepada seorang Anies Baswedan misalnya. Nah, ini yang kemudian harus dihitung betul supaya optimisme tadi tetap dalam takaran yang memadai. Akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa mencari partai koalisi pendukung jika menjadi bagian dari partai. Itu yang diharapkan oleh PKS. Pak Anies menjadi ataupun mendaftar sebagai kader PKS, begitu Mas Umam. Nanti Mas Umam bisa berikan pandangan, Bang Zahrin juga. Nah, kita juga akan dengarkan apakah pernyataan RK yang berikut ini, nanti kan kami sajikan setelah jeda, merupakan salah satu tanda sinyal yang dikirim PKS bahwa PKS sepertinya sudah harus pisah jalan dengan Pak Anies Baswedan. Sesaat lagi. Warna apa partainya? Bagaimana dengan Pak Suswono, Kang? Banyak tuh. Kapan diumumkannya, Kang? Nah, itu dia Pak Suswono, kader PKS yang disebut-sebut akan menjadi pendamping bagi Ridwan Kamil untuk melangkah maju di Pilkada Jakarta. Melihat hal ini gimana, Bang Zahrin? Sudah digoda-goda PKS yang kabarnya ini akan mendukung Pak Anies. Ya, jadi ya itulah tadi yang kita maksudkan dengan ada dinamika yang di luar daripada yang kita pahami. Artinya bahwa dari aspek keputusan partai kita lihat sudah ada, tapi bahwa memang dinamika yang terbangun saat ini ya kita melihat itu juga terjadi. Nah, tapi kita kan tentunya harus punya pegangan. Pegangan kita pada fakta yang sudah disampaikan oleh PKS bahwa sampai dengan saat ini belum ada fakta baru yang membatalkan apa yang telah diputuskan. Nah, jadi memang kami melihat bahwa selama itu belum ada sesuatu yang membatalkan, artinya bahwa apa yang telah diputuskan itu yang menjadi acuan, tentunya yang menjadi pegangan. Karena kalau kita berpegang kepada semua spekulasi-spekulasi yang ada, tentunya sangat banyak tentunya. Nah, belum membatalkan, tapi godaannya cukup besar, cukup menggoda nih godaannya ini. Padahal mestinya substansi dari tiket itu kan adalah instrumen untuk bisa maju. Nah, mestinya kan sangat banyak sebenarnya tiket yang ada. Artinya kalau misalnya harapan kita adalah pimpinan-pimpinan partai ini yang memiliki otoritas untuk memberikan tiket, nah tiket itu hanya untuk satu paslon mestinya. Tidak lantas semua tiket harus diambil untuk menghambat paslon yang lain. Kan sebenarnya partai-partai sudah mendeklarasikan, sudah melakukan pernyataan. Ya, etikanya kan secara etik ini tidak perlu lagi digoda untuk harus membatalkan keputusannya. Dan kami melihat bahwa ya integritas pimpinan partai kami sangat yakin memiliki komitmen untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Integritas dari PKS masih yakin. Tapi kalau PKB, karena memang kita tahu bahwa PKB Jakarta ini sudah mendeklarasikan dukungan. Tapi untuk pusatnya sendiri mengatakan bahwa belum kemudian meresmikan dukungan kepada Pak Anies sendiri. Bagaimana ini melihatnya, Mas Zahrin? Itu betul. Tapi bahwa dari bawah sudah ada aspirasi ke DPP. Nah, proses selanjutnya keputusan terakhir itu adanya memang di DPP. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PKB, dia juga merasakan hal yang sama bahwa ya sampai dengan saat ini tidak ada perubahan keputusan terkait dengan itu. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPW PKB, nah itulah yang bisa menjadi pegangan kita sampai dengan saat ini. Dan kami meyakini bahwa komunikasi antar partai politik saat ini, nah PKB juga menjadi bagian yang ikut membangun komunikasi itu. Nah, harapan kita bahwa tidak ada nanti sosok dengan kotak, tapi justru sosok dengan sosok ini adalah dihadirkan oleh partai-partai yang ada ini. Oke, Mas Umam, kalau lihat tadi Pak RK sebenarnya cukup yakin bisa menggait dari PKS ini untuk sebagai pendampingnya. Iya, kalau misal statement dari Pak RK itu tadi, saya pikir itu bukan statement yang sifatnya spekulatif. Itu sudah didasarkan pada basis negosiasi dan juga kompromi, rasanya yang sudah cukup matang.
Artinya bahwa sepertinya per hari ini PKS sudah berada di posisi Kim, sehingga kemudian Kim plus itu dalam konteks tertentu relevansinya sudah terjadi. Nah, yang kemudian posisi Mas Anies sekarang itu memang agak agak tergembok, dan untuk mengunci itu unlock gembok itu, maka dibutuhkan satu kunci sebenarnya, yaitu terkait dengan political will dari kekuasaan saat ini. Apakah akan memberikan ruang bagi hadirnya potensi atau konteksnya adalah calon lain atau tidak? Karena kalau misal kemudian situasinya dikoordinasikan, diorkestrasikan, kemudian dengan segala negosiasi, kompromi, bahkan intervensi, maka 3 partai yang ada di koalisi perubahan semua akan disiplin, tunduk, patuh pada kekuasaan yang ada, yaitu di dalam pengaruh Kim. Tetapi kalau misal kemudian ada satu partai, misalnya kalau misal PKS sudah bergabung dengan Kim, tadi komposisi Pak RK, Pak Suswono misalnya, kemudian PDIP bersama Nasdem, apakah memungkinkan meskipun tetap ada semacam political barrier antara komunikasi Bu Mega dengan Pak Surya Paloh, implikasi dari dinamika di 2024 yang lalu, atau kalau misal kemudian tidak, PDIP dengan PKB. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah spekulasi. Per hari ini tetap ada peluang. Tetapi di saat yang sama tadi, ada konsekuensi yang harus dihitung betul oleh PDIP. Karena ini bukan main-main. Dan di saat yang sama, PKB sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Frame isunya ada, momentum politiknya sedang terkonsolidasi, di mana ada relasi konfliktual antara PKB dengan PBNU yang kemudian pertaruhannya adalah posisi ketua umum PKB itu sendiri, yang mana kita tahu ya, ada kemarin konsolidasi para kiai di Jombang untuk kemudian melakukan KLB atau muktamar luar biasa terhadap PKB. Nah, kalau ini relasi kuasa kemudian betul-betul dipegang oleh the power holders, maka akan berdampak serius terhadap political sovereignty atau kedaulatan politik partai-partai, terutama di partai perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, kalau misal kemudian itu ternyata tidak dibuka kunci tadi, maka Mas Anies harus dengan berat hati menyiapkan diri untuk kemudian tidak maju di Pilkada Jakarta. Dan di saat yang sama, opsi yang paling rasional yang bisa dilakukan PDIP terutama sebagai sebuah respon perlawanan terhadap dominasi kekuatan Kim, ya hanya bisa melakukan kampanye terbuka terhadap kotak kosong. Dan itu adalah konsekuensi logis dari pertarungan ini. Demokratis ya demokratis, tetapi ada catatan panjang tentang realitas demokrasi, terutama di Jakarta. Baik, optimistis memang harus, tapi kemudian harus realistis juga kalau kata Mas Umam. Ada yang harus dipersiapkan oleh Pak Anies sehingga kemudian tidak bisa maju. Termasuk juga tadi jika tidak ada political will yang kemudian mengizinkan Pak Anies untuk bisa melangkah terus di Pilkada Jakarta. Bang Sahrin. Ya. Jadi tentunya semua aspek sudah kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu hari-hari ini kami melihat bahwa kegiatan Mas Anies adalah tetap ke warga, tetap menyerap apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari warga, dan kemudian menyampaikan itu kepada ke tengah-tengah publik dan menyuarakan kepada pemerintahan yang ada saat ini. Jadi artinya bahwa kami memang betul meyakini partai sebagai kekuatan yang melakukan rekrutmen kepemimpinan politik, dan kami ingin mendorong bahwa partai mestinya melihat bahwa warga membutuhkan alternatif-alternatif. Warga membutuhkan pilihan-pilihan. Nah, sehingga sebenarnya adalah apapun nanti yang menjadi konsekuensi, tentunya Mas Anies sebagai orang yang didorong oleh partai politik menghargai semua apa yang menjadi putusan-putusan partai politik nantinya. Menghormati, karena tentunya setiap partai punya pertimbangan-pertimbangan, punya kekhasan aspirasi masing-masing, juga terkait dengan bagaimana masa depan partainya. Baik. Nah, untuk itu mestinya kami melihat bahwa konteks nasional dengan konteks daerah mestinya ini adalah dua hal yang terpisah. Baik, ya. Dan untuk itu maka harapan kita partai-partai yang sudah menyatakan dukungan ini ditambah lagi dengan partai PDI Perjuangan misalnya yang tidak membuka ruang terhadap hadirnya kotak kosong. Nah, ini ada titik temu sebenarnya untuk menghadirkan calon alternatif di luar daripada calon yang disiapkan yang lain. Oke, singkat saja Mas Umam, penutup terakhir, karena memang ini semakin dekat dengan tanggal pendaftaran untuk Pilkada Jakarta. Kemungkinannya, titik temunya seperti apa?
Titik temunya per hari ini tampaknya masih coba diikhtiarkan. Oleh karena itu optimisme dari Mas Sahrin tadi menggambarkan upaya ikhtiar itu dilakukan. Meskipun sekali lagi langkah itu tampaknya betul-betul berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar. Yang kemudian per hari ini cukup efektif untuk mendisiplinkan 3 partai di koalisi perubahan. Oleh karena itu sebagai sebuah bagian dari realitas politik praktis, harus menyiapkan segala kemungkinan, bisa maju berlayar dengan optimisme, atau kalau misal realitasnya sebaliknya, ya berbesar hati, dan kemudian menghitung langkah. Ingat kata Churchill, kalau misal seorang politisi itu bisa mati sekali, tetapi bisa hidup lagi dan lagi. Beda kalau di pertarungan militer, sekali ketembak mati, sudah selesai. Inilah kekuatan politik. Nyawanya banyak. Terima kasih Pak Sumam, terima kasih Pak Sahrin, terima kasih.